Apakah saya tahu ada damai dan sukacita dari kehidupan yang dipersembahkan kepada Yesus, Sang Gembala baik? Selamat hari Sabtu, saudara-saudara. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Jerome Emiliani lahir di Tau, dari keluarga penguasa kelas atas di Venesia. Dia tidak dikenal karena prestasinya di bidang studi. Namun, ia dikenal karena kebersosialannya, bersahabat, ceria, berpikiran teguh, dan bersemangat. Jerome bergabung dengan militer, seperti halnya keluarganya. Saat berada di militer, Jerome semakin berambisi mendapatkan penghargaan. Daripada tumbuh dalam kebajikan. Saat berusia 25 tahun, dia berpartisipasi dalam Perang Liga Tumbria. Dia diberi komando atas benteng Castelnuovo, sebelah barat Venesia. Pada tahun 1511, setelah banyak tentaranya meninggalkannya, dia dan 3 lainnya ditangkap, kemudian dipenjara. Awalnya, Jerome melihat penangkapannya sebagai kekalahan. Sementara diikat dari kepala hingga kaki dan dipenjara, Jerome punya waktu untuk merenungkan hidupnya. Pada 27 September tahun 1511, Jerome bertemu dengan Bunda Alain di selnya. Terlihat seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu memberikan kunci rantai, lalu membimbingnya melewati kompleks itu dan keluar dari kota tanpa diketahui penjaga. Atas inspirasi wanita itu, dia berjalan ke kota Treviso, di mana dia masuk ke gereja, hadir di depan patung Bunda Maria. Hal ini menandai awal kehidupan yang baru. Jerome melanjutkan wajib militer selama beberapa tahun berikutnya. Namun, ia kemudian meninggalkan ambisi duniawinya dan mulai mempelajari teologi. Pada tahun 1526, ibu Jerome dan 2 saudaranya meninggal. Meninggalkannya untuk merawat salah satu putra saudaranya yang yatim piatu. Seperti saat dia di penjara. Tragedi ini menjadi awal panggilan masa depannya untuk merawat anak-anak terlantar dan yatim piatu. Pada tahun 1528, bencana kelaparan dan wabah melanda Venesia. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu. Selain merawat keponakannya, Jerome mulai merawat anak-anak yatim piatu lainnya, menyediakan kebutuhan mereka dari hartanya sendiri. Dia adalah pria yang dipenuhi cinta, tidak kenal lelah dalam membantu orang miskin, terlantar, sakit, dan yatim. Selama tahun-tahun berikutnya, ia membangun rumah sakit, panti asuhan, dan tempat perlindungan bagi pelacur yang direformasi. Pada tahun 1532, Jerome pindah ke Somasca, kota antara Venesia dan Milan, dan bersama 2 imam, mendirikan perusahaan pelayan orang miskin. Para imam ini berkomitmen hidup miskin dan melayani orang miskin, sakit, dan terutama anak yatim piatu. Kedekatannya dengan mereka yang menderita karena wabah sangat besar, hingga ia sendiri tertular penyakit itu dan meninggal sebagai martir karena wabah pada 8 Februari tahun 1537. Dia dikanonisasi pada 16 Juli 1767 oleh Paus Clement ke-13. Para rasul berkumpul bersama Yesus,
Mereka melaporkan semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah kalian dahulu ke tempat sepi dan istirahat sejenak." Ketika Yesus mendarat dan melihat kerumunan besar, hatinya tersentuh belas kasihan bagi mereka. Mereka bagaikan domba tanpa gembala. Lalu dia mulai mengajar mereka banyak hal. Yesus mengutus para rasul untuk mengajar, berkhotbah, mengusir setan, dan menyembuhkan penyakit. Setelah kembali, ia mengetahui antusiasme mereka, serta kekecewaan mereka. Dia mengumpulkan mereka, mendengarkan cerita petualangan mereka, antusiasme mereka atas mukjizat-mukjizat, dan kebingungan mereka atas kegagalan untuk mengusir setan atau menyembuhkan penyakit. Dia tahu hati mereka dan kebutuhan mereka untuk beristirahat. Dia mengundang mereka untuk bersamanya, sumber dan akhir dari semua aktivitas mereka yang sibuk. Namun, istirahat para rasul hanya sebentar. Ketika kerumunan memohon belas kasihan Yesus, dia tidak bisa mengusir mereka. Keberadaannya sebagai anak Bapa adalah untuk orang lain. Jika ada harapan, meskipun hanya satu dari mereka yang datang ke kehidupan baru dalam Tuhan, dia akan membuka lengannya. Para rasul berdebat dalam pikiran untuk keluar dari zona nyaman mereka sekali lagi. Namun, Tuhan memanggil mereka dengan teladannya. Bisakah kita mendengar suara gembala yang baik memanggil kita untuk hadir bagi orang lain? Suara itu lembut dan halus, mungkin hampir tak terdengar. Di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, di mana kita merindukan ketenangan, hanya di dalam pribadi Tuhan Yesuslah kita melihat kesigapan dan kesabaran kasih Allah yang tak berkesudahan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami dari segala kejahatan. Bantulah kami berdiri teguh dalam firman-Mu dan percaya pada pertolongan-Mu dalam segala keadaan. Semoga kami selalu menemukan istirahat dan perlindungan dalam kehadiran-Mu. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.